Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul metode pengumpulan data yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu adalah mengenai pengertian metode pengumpulan data, lalu yang kedua ada jenis-jenis data dalam penelitian, lalu yang ketiga ada jenis-jenis metode pengumpulan data. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode penelitian. Menurut Amir et al. Pada tahun 2009 dalam bukunya, menjelaskan bahwa data adalah hasil penelitian peneliti, instansi, individu, dan lain sebagainya, baik berupa angka-angka maupun fakta-fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang mempunyai arti kurnia, pemberian, atau penyajian. Menurut Solimun, pada tahun 2001 dijelaskan juga bahwa data adalah kumpulan angka atau fakta, fenomena, atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran, atau pencacahan terhadap karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya pada sifat yang sama. Sedangkan secara umum, pengumpulan data sendiri adalah suatu proses pengumpulan data primer dan data sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode pengumpulan data ialah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data baik berupa angka-angka maupun fakta guna memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang berjudul jenis-jenis data dalam penelitian. Secara garis besar, data dibagi dalam dua bentuk. Hal tersebut diungkapkan oleh Supranto pada tahun 1981 yang sebagai berikut. Yang pertama ada data kuantitatif. Jika serangkaian hasil observasi atau hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-angka, maka kumpulan angka-angka hasil observasi tersebut dinamakan data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif adalah data yang diukur berdasarkan skala numerik atau angka. Lalu yang kedua ada data kualitatif, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi statistik yang bersifat kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dari kedua data yang telah diuraikan pada slide sebelumnya, kedua data tersebut dapat terbagi lagi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bahas data kuantitatif. Yang berwujud angka-angka sebenarnya merupakan bahan dasar bagi setiap penelitian yang bersifat statistik. Berdasarkan skala pengukurannya, maka data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data interval. Data interval adalah data yang diukur di antara dua titik pada skala yang sudah ditetapkan. Contoh dari skala interval ini misalnya petunjuk waktu seperti kalender yang terdiri dari minggu dan bulan, ukuran panas 0 sampai 1000 Celcius, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada data rasio. Data rasio adalah data yang diukur suatu proporsi tertentu. Contoh data rasio misalnya berat badan Amri 70 kg dan 2 kali dari berat anaknya yang bernama Irma. Contoh lain misalnya tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2009 adalah 9,3% atau tingkat inflasi Indonesia tahun 2008 yang lalu sebesar 7,6%. Lalu yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data nominal, adalah data yang merupakan hasil pengukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode atau label, atau data yang hanya mengandung unsur penamaan. Lalu yang kedua ada data ordinal adalah data yang menunjukkan tingkat-tingkatan seperti panjang, kurang panjang, pendek. Selain mengandung unsur penamaan data, ordinal juga memiliki unsur urutan atau order atau urut. Ciri dari data ini, kategori data disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada data diskrit, adalah data yang didapat dengan jalan menghitung. Jumlah pegawai di perusahaan merupakan data diskrit.
karena nilai data yang diperoleh adalah berdasarkan jumlah pegawai yang dihitung banyaknya. Nilai ini merupakan bilangan asli dan tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan, kecuali jika membicarakan pengertian rata-rata. Lalu yang terakhir ada data kontinu adalah data yang bisa mempunyai nilai yang terletak di dalam suatu interval. Selain data yang dirinci menurut skala pengukuran, data juga dapat digolongkan berdasarkan dimensi waktu pengukurannya, yaitu yang pertama, ada data berkala atau runtut waktu atau time series data adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu. Runtut waktu tersebut dapat berupa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada data silang atau cross-section data adalah data yang dihasilkan atau dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Lalu yang terakhir ada data pooling adalah data gabungan antara data runtut waktu dan data silang. Selain itu, data juga dapat dibagi menurut sumbernya, yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada data interval, adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga mengenai kegiatan lembaga tersebut, dan hasilnya digunakan untuk keperluan lembaga itu pula. Lalu yang kedua ada data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan atau data yang didapatkan peneliti dari orang lain yang dinamakan data eksternal. Lalu yang ketiga ada data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Lalu yang keempat ada data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Lalu kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu yang mengenai jenis-jenis metode pengumpulan data. Menurut Amir et al. Pada tahun 2009 menegaskan bahwa untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian, peneliti dapat mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara. Untuk data primer, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan cara sensus atau sampling. Atau pembahasan tentang sensus dan sampling akan dibahas di dalam bab tersendiri. Pengumpulan data baik dengan cara sensus maupun dengan cara sampling bisa dilakukan peneliti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui observasi. Secara mudah, observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Ringkasnya, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Lalu yang kedua, ada melalui wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang berhadap-hadapan, maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan. Lalu yang ketiga ada melalui angket. Angket atau kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi atau pembahasan menyangkut kuesioner. Tujuan pembuatan angket atau kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian dengan kesahihan yang cukup tinggi. Biasanya angket dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden yang tersebar di daerah yang cukup luas. Peneliti sulit untuk langsung bertatap muka. Lalu yang terakhir ada melalui dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, foto-foto, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.